Ya, teman-teman, kali ini akan mereview sebuah software yang berguna bagi admin jaringan internet, baik itu di rumah ataupun di kantor. Software ini dia mampu membatasi kecepatan download ataupun upload pengguna internet yang ikut nebeng ke jaringan internet kita, atau juga bisa membatasi atau mematikan koneksi internet dari pengguna-pengguna internet yang ilegal ya. Namanya adalah P2P Offer. Ini versinya 4.3 ya. Nah, ini sesudah kita download dan instalasinya cukup mudah, tidak terlalu banyak pengaturan. Tinggal klik next saja, pilih folder yang akan menjadi tempat instalasi software ini, kemudian klik install. Software ini ada dua versi ya, ada versi gratis dan versi berbayar. Kalau yang ada di website kita hanya versi gratisnya saja. Ini ada pilihan run, kita jalankan ya. Kita akan bantu untuk tata cara penggunaannya. Oke, cukup lama menunggu terbukanya software ini. Nah, pada permulaan ini akan diperlihatkan sistem settingnya. Jika kebingungan penggunaan internet yang akan kita batasi, apakah dia termasuk LAN atau dial-up, pilih saja auto select ya. Nah, di sini penggunaan internet dengan menggunakan LAN atau router ya. Kemudian jika bingung juga menggunakan kontrol adapternya, menggunakan yang mana, pilih juga auto select, nanti akan terisi IP addressnya dan lain-lainnya ya. Kemudian untuk kontrol ini ingin menggunakan versi yang mana, silent mode lebih direkomendasikan ya. Ini jadi general, apakah ketika window mulai ikut juga akan muncul. Jika ingin otomatis muncul, tinggal dipilih saja kliknya. Kemudian apakah di iconnya ini nanti muncul di try icon atau tidak, atau disembunyikan. Nah, ini untuk memunculkannya menggunakan tombol keyboard yang mana. Jika tidak ingin disembunyikan, pilih unselect saja ya. Ini berita kita unselect biar tidak terlalu banyak pemberitahuan. Ini tampilannya, skinnya ingin seperti apa, silakan dipilih saja sesuai dengan selera ya. Jika sudah selesai, klik OK. Nah, ini muncul perangkat-perangkat yang tersambung ke internet kita. Di sini sudah ada 4 perangkat yang tersambung. Nah, ini akan lebih sulit membedakan mana yang milik kita, mana yang milik orang lain. Nah, untuk memudahkannya, silakan masuk ke halaman IP atau IP address modem kita. Ini alamat ini ada di belakang modem kita ya, IP address ini. Silakan masukkan akunnya, di modemnya sudah ada, username-nya apa, password-nya ada, kemudian login. Nah, kemudian ini modem saya kebetulan Huawei, ada pilihan user device information. Oke, nah ini ada keterangannya ya. Jadi untuk IP address yang belakangnya 4 itu adalah Galaxy A7, itu punya saya. Kemudian ada J5, ini handphone istri saya. Kemudian ada, nah ini Android yang tidak dikenali ya. Ini merupakan HP saya tapi dianggap adalah pengguna ilegal. Oke. Nah, ini adalah komputer saya dan ini adalah use TV ya, untuk TV. Jadi yang akan kita batasi penggunaannya adalah perangkat yang IP addressnya belakangnya adalah 10. Nah, sudah mengetahui informasi ini, kita masuk ke software tadi. Sebelum kita batasi, kita akan mengatur jadwalnya dulu ya. Ini masih kosong, kita atur jadwalnya, pembatasannya ingin dari jam berapa sampai jam berapa, atau dari hari apa ke hari apa. Jika ingin semuanya waktu berlaku, tinggal pilih select all saja ya.
Jadi ini setiap hari, setiap jam akan berlaku. Kita beri nama waktunya semua. Nah, jika teman-teman sekalian ingin waktunya hanya tertentu atau hari tertentu, bisa diatur ya. Misalkan jika di kantor dibatasinya hanya pada jam-jam kerja saja, bisa diatur. Kita oke, kita keluarkan. Kemudian ingat yang akan kita batasi IP addressnya yang belakangnya 10 ya. Kemudian kita buat aturan ya, rule setting di sini, new. Kita kasih nama aturannya WS ya. Ini waktunya tadi sudah kita buat, kita klik semua, pilih next. Nah, ini ada pembatasan bandwidthnya. Incoming itu jika kecepatan mendownload ya. Outgoing adalah kecepatan upload. Nah, kita batasi untuk yang download hanya 100 KB per second. Jika untuk upload kita batasi saja 50 KB per second ya. Ini ada batas minimalnya. Jika terlalu kecil dia tidak akan bisa ya. Contohnya misalkan ini 5. Nah, ini batasnya tidak boleh di bawah 10 KB per second ya. Jadi paling rendah kita bikin 10 KB per second saja. Oke, next. Nah, ini P2P yaitu software-software yang digunakan untuk mendownload ataupun streaming ya. Di sini memang tidak semua aplikasi P2P yang ada sekarang itu muncul di sini, karena software ini merupakan software yang lama ya. Jadi dirilisnya ini tahun 2014. Ini ada pilihan BitTorrent, biasa digunakan untuk mendownload file-file torrent. Barangkali pengguna internet kita banyak yang sering mendownload file-file torrent. Kita batasi atau ingin semuanya dibatasi ya. Next. Nah, ini Instant Messenger. Di sini tidak ada WhatsApp ataupun Line ya. Ini masih yang lama. Kita blok yang MSN Messenger. Next. Kemudian ini bisa kita juga website yang akan diblok ataupun FTP ya. Bisa kita blok agar tidak bisa dibuka. Kita kosongkan saja. Nah, ini URL yang bisa diblok atau tidak ya. Nah, aktif URL list, blacklist, nanti kita masukkan website yang akan dibloknya ya. Proxy-nya biasanya kalau misalkan website-website dewasa biasanya banyak menggunakan alamat proxy ya. Kita bisa memblok website yang menggunakan alamat proxy. Oke, kita next. Sudah cukup sepertinya. Finish ya. Nah, ini rules settingnya, ada aturan untuk tamu ya. Kita close. Nah, ini pengguna yang akan kita beri aturan. Tinggal dia cek, diklik kanan ya. Kemudian apply rule to host selected ya. Nah, ini kita beri aturan tamu tadi. Oke ya, seperti itu. Tinggal diklik start saja. Maka pengguna tersebut kita akan coba. Kebetulan handphonenya dibuka oleh saya sendiri. Ini testing saja. Sebagai contoh, barangkali dia merupakan pengguna internet ilegal. Ini sedang berlangsung. Nah, ini dia sudah terdeteksi. Ini dibatasi hanya 100 KB per second saja ya. Dan uploadnya tadi dibatasi 10 KB per second, tidak lebih. Sedangkan laptop saya ini sebagai local host, dia bisa mencapai 1,5 ya, 1,4. Ini kebetulan sedang mendownload. Tapi yang pengguna ini sudah dibatasi hanya sampai 100 KB per second. Oke, ini kebetulan membuka YouTube. Jadi dia tidak akan mengganggu kecepatan jaringan internet kita. Kemudian yang lainnya kalau ingin dihentikan tinggal tekan stop. Kemudian jika ingin melihat lain pengguna lain, barangkali ada pengguna baru, tinggal di scan lagi, barangkali ada penambahan perangkat lain.
Kemudian advanced option, ini yang tadi sudah di awal. Rule setting tadi sudah membuat aturan. Ini jadwal membuat rule-nya. Kemudian karena dia versi gratis, maka di sini ada promote privilege. Di promote privilege kita akan melihat bahwa software ini susah dibuka. Oke, sepertinya sulit dibuka. Ini biasanya ada keterangan bahwa software ini dia memiliki prioritas yang rendah karena masih dalam versi gratis. Jadi jika prioritasnya rendah, jika ada pengguna internet lain yang masuk ke jaringan internet kita dan memiliki software ini yang versi berbayar, maka dia memiliki kemampuan untuk mematikan software versi gratis ini ya. Jadi dia mampu menghilangkan aturan yang telah kita buat. Di traffic query ini ada gambaran traffic ya, internet kita dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kemudian ada bandwidth test, ini mengetes kecepatan internet kita baik dilihat dari website atau dari kliennya. Kemudian ada membackup konfigurasi ya. Jadi untuk menyimpan konfigurasinya kita simpan dalam bentuk zip, dan ini adalah merestore atau memanggil kembali pengaturan yang telah kita buat. Ini kadang memang sulit untuk dibuka, seperti ini tidak ada tampilan apa-apa, namun sering juga dia ada tampilannya ya. Kemudian ini penggunaan bandwidthnya, outgoing traffic, incoming traffic ya, penggunaan jaringan kita. Sini daftarnya, kemudian ada log view, masih kosong ya sepertinya. Amat disayangkan juga software ini dia sepertinya tidak dilanjutkan penggunaannya, atau yang membuatnya ini dia websitenya tidak bisa dibuka ya. Jadi untuk versi berbayarnya akan sulit ditemukan karena website homepage-nya sendiri dia tidak bisa dibuka. Jadi ada update atau tidaknya kita tidak bisa mengetahui. Ini sama seperti tampilan di depan, ada history traffic query, localhost bandwidth test ya, seperti di sini. Optionnya start control ada di sini di depan ya, advanced setting, rule setting, semuanya sudah ditampilkan di depan. Tadi kita hanya membatasi. Sekarang untuk mematikan ini bisa diklik kanan penggunanya lalu dipilih drop host selected ya. Ini dia akan mematikan jaringan internet yang masuk ke jaringan kita ya. Jadi otomatis dia tidak akan bisa menggunakan internet di jaringan internet kita. Jika ingin mengembalikannya, maka pilih kembali restore host selected. Oke, demikian review software ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di saluran kita. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain jika ada yang membutuhkan. Oke, terima kasih.